Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program talk show bersama dengan KPU Pamekasan pada hari ini di Sabtu 16 November 2024. Dan seperti biasa kerabat realita selama formasi 1 jam ke depan kita akan melakukan talk show dengan tema kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada dan Tungsura KPU Pamekasan. Dan di studio pada hari ini sudah ada narasumber yang akan menemani Ayu selama 1 jam ke depan. Dan kerabat realita sebelum kita mengenalkan narasumber kita pada sore hari ini, kita ingatkan kembali pada kerabat realita dimanapun Anda berada bahwa talk show kita dapat Anda simak selain di 89.1 Realita FM juga bisa disaksikan via streaming di YouTube Realita Official. Langsung saja kita sapa ada narasumber kita di studio. Pada sore hari ini ada Bapak Atajul Arifin selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Pamekasan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tajul. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Ayu. Baik, kita tanya kabar dulu ini Pak, karena sudah mendekati pemilu atau Pilkada 2024, masih sehat Pak? Harus terus sehat. Harus terus sehat ya, karena memang sekarang tanggal 16 berarti sudah sekitar 11 hari lagi ya kurang lebih Pak Tajul. Betul. Untuk kemudian melakukan berbagai persiapan khususnya teknis-teknis dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024. Pak Tajul, kita punya tema nih tentang kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada dan Tungsura KPU Pamekasan. Sebelumnya kemarin kita juga sudah sempat talk show bersama dengan Ketua KPU, sempat membahas juga tentang beberapa persiapan-persiapan termasuk juga hal-hal teknis. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya Pak Tajul, seperti apa sebenarnya persiapan-persiapan teknis dalam penyelenggaraan Pilkada di Pamekasan ini secara umum terlebih dahulu. Silakan. Baik, selamat sore masyarakat Pamekasan. Terima kasih juga sama Mbak Ayu memberikan waktu kepada kami, khususnya juga kepada Realita untuk menyampaikan beberapa hal tentang persiapan KPU Kabupaten Pamekasan menuju tanggal 27 November nanti. Jadi yang pertama yang perlu kami jelaskan, kita saat ini memang sudah waktu sangat dekat ya, kurang 11 hari lagi menuju waktu pencoblosan. Banyak hal yang telah kita lakukan. Yang pertama misalkan kesiapan dari sisi logistik. Jadi kalau logistik itu kan ada banyak hal. Jadi yang pertama misalkan terkait dengan surat suara, kemudian terkait dengan dokumen-dokumen pendukung, kemudian juga terkait dengan ATK, kemudian juga terkait dengan dokumen administrasi. Itu kalau misalkan mau dikualifikasikan itu sudah mencapai di angka 97%, Mbak. Jadi itu sudah terdistribusi ke kantor kami, ke gudang kami maksudnya. Mungkin dalam waktu dekat akan kami distribusikan sesuai dengan regulasi yang ada ke badan ad hoc kami. Itu terkait dengan logistik. Kemudian yang kedua, kita juga bersinergi dengan divisi lain yang ada di Badan KPU Kabupaten Pamekasan. Yang kedua itu terkait dengan sosialisasi ya. Terkait dengan sosialisasi ini insya Allah besok ini adalah puncak sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan. Kita besok mau mengadakan JJS. Okay. Ya, insya Allah pesertanya sekitar 15.000. Karena kita mewajibkan kepada badan ad hoc kita itu untuk menghadiri acara tersebut, karena kita juga akan woro-woro kepada masyarakat secara luas. Ya, sekedar informasi bahwa badan ad hoc kita kan sudah terbentuk semuanya, baik dari PPK, PPS, kemudian sampai ke KPPS, kurang lebih semuanya di angka 12.000 sekian. Itu badan ad hoc kami yang siap untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan data. Jadi saat ini kita masih memberikan waktu kepada masyarakat Pamekasan
yang merasa namanya juga masih belum masuk ke dalam DPT atau daftar pemilih tetap, itu bisa dimasukkan ke DPTB atau DPK. DPTB itu maksudnya adalah kalau misalkan ada warga pindahan, kemudian nanti juga ada warga tambahan misalkan. Kalau misalkan waktunya itu sudah sangat mepet, namanya DPK. Hal-hal itu penjelasannya memang sangat panjang, tetapi kita akan mempermudah kepada masyarakat itu apabila memang membutuhkan informasi terkait ini. Itu terkait data juga masih berjalan hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, kami juga dari di divisi hukum ini juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada badan ad hoc kita selaku kepanjangan tangan dari KPU Kabupaten Pamekasan untuk bekerja sesuai dengan integritas. BIMTEK seringkali juga kita laksanakan supaya mereka betul-betul independen dan netral. Ya, itu yang paling poin utamanya, netral dan berintegritas. Kemudian dari sisi teknis ini karena memang momennya sekarang dalam waktu dekat kita akan mengadakan pencoblosan ya di tanggal 27 November nanti, maka banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi banyak hal yang telah kita lakukan, misalkan tadi pagi yang terakhir kita sudah mengadakan simulasi tungsura dan rekapitulasi. Jadi sebagaimana diatur di dalam PKPU nomor 17 itu tentang tungsura, PKPU 17 tahun 2024. Kemudian tentang rekapitulasi itu ada di PKPU nomor 18 tahun 2024. Jadi sudah diatur secara detail kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh KPPS ketika momen setelah momen ketika mereka ada di TPS, maksud kami. Jadi di dalam simulasi tadi kami memberikan gambaran bagaimana masyarakat itu datang ke TPS, kemudian mereka harus menyiapkan undangan. Ya, undangan itu kalau di bahasa kami adalah C pemberitahuan, Mbak. Ya, C pemberitahuan itu undangan itu kan memang harus terdistribusi minimal H-3 sebelum tanggal 27 itu, sebelum hari pencoblosan. Kemudian selain membawa undangan juga kita mewanti-wanti kepada masyarakat juga harus menunjukkan KTP, karena ini kan juga terkait NIK yang ada. Kami sangat berhati-hati supaya tidak ada data ganda atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tentunya kami juga akan memeriksa data mereka yang sudah tercantum di dalam DPT online. Itu mudah sekali, tinggal masukkan NIK, dia ada di mana, nyoblos di mana, itu sudah tercantum. Kemudian kami juga di dalam simulasi tadi, setelah pencoblosan selesai di dalam simulasi, kami juga mengajarkan bagaimana melaksanakan simulasi rekapitulasi, merekap, menghitung sesuai dengan regulasi yang ada. Bagaimana cara mereka itu mencantumkan ke dalam C Planu, kemudian bagaimana cara mereka itu untuk memasukkan data tersebut kepada Sirekap, kemudian mengajarkan mereka juga bagaimana memasukkan data yang ada di dalam C Planu itu menyalin kepada C Salinan. Jadi masih banyak hal. Kemudian dari C Salinan misalkan ada kejadian khusus harus dimasukkan di dalam berita acara kejadian khusus. Kemudian banyak hal. Jadi kita juga dalam simulasi menghadirkan orang yang disabilitas yang memang betul-betul harus diutamakan. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada pemilih tambahan yang tiba-tiba dia baru datang dari misalkan dari luar negeri atau baru pulang kampung dari dia bekerja di luar kota misalkan, itu kita kasih contoh. Atau juga tadi kita memberikan contoh orang yang salah memasukkan surat suara yang harusnya gubernur dimasukkan di bupati, begitupun sebaliknya. Jadi hal-hal yang biasa terjadi di dalam TPS kita ajarkan di dalam simulasi. Ini bentuk supaya bagian dari mitigasi supaya nanti ketika hal-hal ini terjadi di lapangan ini bisa dicarikan solusi secara tepat. Nah, dalam waktu dekat simulasi ini akan kita perluas di tingkat kecamatan hingga menyentuh kepada KPPS yang bertugas. Di 12.000 KPPS kita itu nanti akan kita libatkan semuanya. Kira-kira itu Mbak gambaran secara umum. Oke, adanya simulasi ini tentunya juga membuat sumber daya manusia yang ada begitu terlatih untuk menghadapi berbagai hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di lapangan pada hari H, begitu ya Pak Tajul. Iya. Nah, untuk BIMTEK semacam ini kemudian digiatkan begitu karena untuk meningkatkan
kapasitas dari SDM atau KPPS disebutnya tadi ya Pak ya. Nah, apakah kemudian juga ada sejauh ini indikasi hambatan atau kesulitan yang ditemui mengenai persiapan-persiapan teknis penyelenggaraan Pilkada di 2024 di Pamekasan khususnya? Iya, semua persoalan pasti akan ada solusinya sebenarnya Mbak. Jadi kita berkaca juga kepada pemilu tahun 2024 kemarin, kemudian terkait dengan Pilkada di tahun 2020, Pilkada tahun 2018, itu menjadi bahan acuan kami untuk terus memperbaiki sebenarnya. Jadi saat ini kami selain beberapa hal yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita ini memang secara masif melaksanakan BIMTEK itu baik dari tingkat kabupaten kepada kecamatan, kecamatan kepada desa, desa kepada KPPS, itu saat ini lagi masif-masifnya memang Mbak, secara serentak. Mereka terus menggembleng bagaimana badan ad hoc kita selaku penyelenggara yang menjadi tiang punggung ya, tulang punggung demokrasi kita itu bisa bekerja dengan baik. Dan itu tidak hanya pada sisi bagaimana cara mereka itu secara teknis melakukan perhitungan atau menjadi panitia yang baik di dalam menerima masyarakat, termasuk mereka diajarkan oleh kita bagaimana menjadi seorang yang berkepribadian netral, independen, berintegritas. Itu terus kita sampaikan, karena seringkali kita juga mengundang bukan saja kita selaku pihak internal di KPU yang berbicara, kita juga seringkali mengundang akademisi untuk berbicara di dalam mengkritik bagaimana seharusnya penyelenggara itu bisa bekerja dengan baik. Jadi beberapa minggu yang lalu kami juga pernah mendatangkan akademisi dari kampus negeri di Pamekasan. Dia juga memang di dalam materinya seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi terkait dengan SDM ya. Jadi ada satu kritik ketika di pemilu, kebiasaan yang terjadi di Indonesia itu banyak sekali penyelenggara itu yang SDM-nya masih rendah, bahasanya begitu. Makanya kita dengan adanya kritik itu, kita ingin membuktikan bahwa apa yang telah kita laksanakan saat ini betul-betul bisa menghilangkan dalam tanda kutip orang-orang yang SDM rendah tersebut. Kira-kira gitu. Itu bagian dari ikhtiar kita supaya teman-teman yang ada di PPK sampai ke KPPS itu bisa bekerja dengan baik. Oke, kalau kita berbicara tentang pilkada atau pemilihan kepala daerah, ada bupati dan nanti juga ada pemilihan gubernur ya Pak ya. Yeah. Nah, kita tidak akan memungkiri bahwa hal-hal seperti ini rawan akan konflik. Begitu. Nah, bagaimana kemudian untuk meminimalisir hal tersebut? Karena kalau kita tahu akan ada saja begitu kelompok-kelompok yang membawa kepentingan-kepentingan pribadinya kepada hal-hal sejenis ini. Meskipun kita lihat bahwa demokrasi mau di sebagus apapun kita mengkonsep begitu, pasti akan ada aja hal-hal tidak terduga yang akan muncul begitu. Nah, ini bagaimana antisipasi dari KPU Pamekasan, Pak? Betul. Jadi bagian dari demokrasi itu memang kita harus selalu menerima kritik apapun. Itu bagian dari demokrasi. Kemudian dalam banyak momen saya ketika mengisi BIMTEK kepada teman-teman yang ada di PPK sampai ke KPPS itu seringkali menyampaikan, menjadi penyelenggara itu pasti akan selalu salah di mata orang. Ya, jadi kami sengaja menyampaikan hal itu supaya mereka itu tidak terlalu terlena dengan tugas mereka, bahwa menjadi penyelenggara itu adalah bentuk tanggung jawab kepada negara untuk bisa menjalankan demokrasi ini secara baik. Makanya saya sering kali menyampaikan, menjadi penyelenggara sebagus apapun dirimu pasti akan selalu salah di mata yang kalah. Saya selalu menyampaikan itu. Makanya saya mewanti-wanti kepada teman-teman ad hoc ini untuk dapat menjalankan aktivitas, menjalankan kewajiban mereka. Sudah, sesuaikan saja dengan regulasi yang ada. Kalau aturannya demikian, maka harus dilaksanakan demikian. Kalau tidak diatur, maka jangan dilakukan. Kalau tidak boleh, apalagi. Jadi hal-hal itu yang betul-betul kami tanamkan kepada teman-teman ad hoc supaya bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang sering kali kami sampaikan. Ditekankan sangat tebal bisa di. Iya. Oke, kita berbicara juga tentang bagaimana penghitungan surat suara sesuai dengan tema pada sore hari ini atau disingkat sebagai tungsura tadi. Nah, penghitungan suara ini juga jadi suatu hal yang krusial
karena itu juga berhubungan langsung begitu dengan suara-suara yang akan masuk ke berbagai paslon-paslon ini. Kalau di Pamekasan kita ada 3 paslon ya Pak ya. Ya. Nah, apakah kemudian penghitungan atau pemungutan dan tungsura ini tadi juga bisa dipastikan bahwa ini dipantau langsung oleh masyarakat. Masyarakat bisa melihat bahwa sudah sampai mana penghitungannya dan benar atau tidak sesuaikah dengan apa yang terjadi real di lapangan begitu? Iya. Jadi yang pertama di dalam PKPU 17 tahun 2024 itu tungsura yang dilaksanakan di dalam TPS itu memang harus transparan. Artinya semua orang boleh melihat. Jadi yang pertama setiap paslon pasti menyediakan saksi. Okay. Saksi itu kan wajib, bukan wajib ya, boleh saja mereka tidak menghadirkan, tetapi memang secara aturan paslon itu harus menyediakan saksi di TPS masing-masing, di setiap TPS maksud saya. Kemudian selain ada saksi di setiap TPS itu ada pengawas TPS. Pengawas TPS ini secara hierarkis mereka tunduk kepada Bawaslu selaku pengawas dari pilkada ini. Kemudian selain itu kita juga tidak boleh antipati terhadap adanya masyarakat. Artinya ketika misalkan proses perhitungan suara itu dilaksanakan, masyarakat itu boleh untuk menyaksikan. Bahkan mereka juga boleh untuk menyampaikan aspirasi mereka. Khususnya aspirasi mereka itu boleh disampaikan melalui perwakilannya, misalkan saksi yang ada di dalam gitu kan ya. Itu boleh menyampaikan dan itu harus didengarkan oleh pihak KPPS. Nah, kemudian yang perlu kami jelaskan, di dalam proses rekapitulasi itu juga terjadwal Mbak, artinya terjadwal. Di tanggal 27 nanti setelah pencoblosan itu tuntas, maka KPPS itu di hari yang sama diwajibkan untuk sudah menyelesaikan proses rekapnya, proses perhitungan suaranya. Dan di hari itu juga kami menyarankan mereka untuk segera menyampaikan hasil dan kotak suara itu diantar kepada desa desa terkait ke PPS-nya, yang mana PPS itu nanti memiliki kewajiban untuk segera mengantar ke kecamatan masing-masing. Nah, kemudian setelah sampai di kecamatan dari tanggal 28 keesokan harinya itu akan dilaksanakan rekapitulasi ulang. Bukan ulang ya, maksudnya rekapitulasi gabungan dari seluruh desa di bawah naungan kecamatan tersebut. Itu berlangsung sampai tanggal 3 Desember. Kemudian di tanggal 4-nya kecamatan itu sudah PPK, maksud kami itu sudah wajib untuk mengumumkan. Nah, di tanggal 4 itu juga mereka diberikan kewajiban untuk mengantar kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk dilaksanakan rekap di tingkat kabupaten. Jadi tahapan ini sudah terjadwal sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya pengumuman ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat dengan maksud adalah masyarakat itu bisa memantau secara langsung, bisa melihat secara langsung, bisa mengawasi secara langsung, dan kita sangat transparan dengan informasi-informasi apapun terkait dengan pilkada ini. Oke, saya juga penasaran mengenai kampanye atau APK yang biasa digunakan oleh para paslon-paslon ini. Apakah ini juga bagian dari hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pilkada? Ya, jadi tentang kampanye itu sebenarnya ada di dalam banyak hal ya sebenarnya kalau kita bicara tentang kampanye. Misalkan bicara kampanye secara umum itu diatur di dalam PKPU 13 tahun 2024. Kemudian yang keterkaitan dengan kampanye yang saat ini juga masih menjadi pantauan kami di divisi teknis itu terkait dengan dana kampanye. Dana kampanye ini kan juga masuk di tahap akhir LPPDK, yaitu laporan pengeluaran dan pemasukan dana kampanye. Ini mereka wajib untuk melaporkan di akhir masa kampanye itu di tanggal 23 nanti. Bahkan di tanggal 24-nya mereka sudah harus menutup rekening. Kemudian 2 hari setelah itu, setelah mereka melaporkan kepada kami menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit satu kantor satu paslon dana kampanye itu. Dan itu prosesnya sangat panjang. Kantor KAP itu kita berikan waktu selama 15 hari dan lain-lain sampai tuntas. Itu terkait kampanye. Kemudian kalau misalkan pertanyaan itu terkait dengan APK ketika pelaksanaan tungsura atau pelaksanaan pencoblosan di tanggal 27 nanti, maka aturannya sesuai dengan PKPU nomor 17 itu, masyarakat ketika melakukan pencoblosan itu dilarang memakai APK yang terkait dengan para paslon, termasuk partainya. Jadi
baju yang ada, kalau cuma warna nggak ada masalah, tetapi kalau misalkan warna itu ada nomornya, misalkan nomor 7, itu ya maksud saya bukan nomor 7-nya ya, nomor yang terkait dengan paslon ya yang Mbak, terkait ya. Yang terkait dengan paslon, maka itu dilarang. Dan itu kami betul-betul mewajibkan kepada KPPS untuk menyarankan mereka berganti pakaian terlebih dahulu. Nomor, kemudian lambang, gambar, nama, angka, apalagi nama gitu kan ya. Kami juga berharap masyarakat Pamekasan mohon untuk pengertiannya, karena kampanye ini berakhir di tanggal 23, kemudian kita masuk di masa tenang sampai di tanggal 26 dan tanggal 27 pencoblosan. Supaya kondusif, mohon aturan-aturan yang ada ini untuk betul-betul dilaksanakan dengan baik supaya bisa lancar nanti. Oke, sampai sejauh mana kemudian KPU punya batasan untuk mengingatkan paslon ataupun tim dari pemenangan paslon tersebut untuk mematuhi berbagai peraturan atau regulasi dalam berkampanye ataupun APK-APK yang mereka sebar di berbagai ruang-ruang publik, Bapak. Nah, kalau kita tahu kan penertiban dan hal-hal seperti ini yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu adalah tugas dari Bawaslu. Iya, jadi dalam sebulan atau 2 bulan terakhir sebenarnya semenjak mereka itu sudah resmi menjadi calon ya, kemudian mereka itu kan sebenarnya membentuk LO ya. Jadi setiap paslon itu punya LO, Mbak. LO itu tugasnya adalah penghubung kepada KPU. Ya, LO dari setiap paslon. Jadi kita sebenarnya selaku penyelenggara kan memang betul-betul harus netral. Jadi kita tidak boleh berkomunikasi langsung dengan paslon. Jadi komunikasinya itu melalui LO-nya. LO-nya itu. Nah, LO ini Mbak mungkin bisa dikatakan hampir dalam seminggu 3-4 kali mereka itu kita hadirkan ke kantor untuk berkoordinasi. Baik itu dalam bentuk rakor, baik itu dalam bentuk BIMTEK atau apapun. Karena kan mereka juga bertanggung jawab terhadap suksesnya kampanye, kemudian laporan dana kampanye, pemberkasan, banyak hal kan ya. Jadi kita betul-betul berkomunikasi kepada mereka dan kita seringkali menyampaikan, mari bapak-bapak, ibu-ibu untuk membantu kami dalam kondusivitas pelaksanaan pilkada nanti. Jadi apapun terkait dengan pelanggaran, terkait dengan larangan itu juga untuk disampaikan kepada paslonnya dan disampaikan kepada masyarakatnya. Dan alhamdulillah sampai di titik ini semalam pun kita sudah melaksanakan debat kandidat yang terakhir, ya, dan alhamdulillah berjalan sukses dan kita berani menyimpulkan bahwa 3 kali debat ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada dendam yang sampai membuat hubungan dari setiap paslon itu memanas. Nah, itu betul-betul kita syukuri bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira Mbak. Mengenai debat yang tadi malam juga, ini kan bagian dari rangkaian pilkada ini ya Pak ya, menuju kemudian hari H pemilihan di tanggal 27 November 2024 nanti. Apakah kemudian pemilihan 3 kali debat itu memang ada secara regulasi di PKPU ya Pak ya disebutkan tadi, atau memang sengaja dipilih 3 kali debat itu dengan beberapa tema yang sudah dilaksanakan kemarin untuk kemudian merepresentasikan berbagai visi misi yang dimiliki oleh para paslon-paslon ini untuk kemudian bisa dilihat langsung oleh masyarakat gitu. Iya, artinya begini Mbak, kita itu KPU Kabupaten Pamekasan itu kan sifatnya hierarkis. Di atas kita masih ada KPU provinsi, kemudian di atasnya lagi adalah KPU RI selaku pembuat regulasi. Sebenarnya setiap kegiatan yang kita laksanakan itu semacam template, Mbak. Ya, jadi aturannya sudah ada, temanya sudah ada. Misalkan terkait dengan debat kandidat itu kan sudah tercantum di dalam PKPU 13 tahun 2024. Dilaksanakan berapa kali, temanya apa saja, segmen di dalam perdebatannya itu bagaimana, waktunya itu berapa lama, itu sudah ada aturannya. Jadi 3 tema yang telah kita tentukan termasuk tema terakhir yang semalam itu sudah ada aturannya. Termasuk segmen debatnya ada 6 kali. Segmen 1 adalah penyampaian visi misi, segmen 2 dan 3 adalah pertanyaan dari panelis, segmen 4 dan 5 adalah saling tanya jawab, segmen 6 itu adalah closing statement. Itu semuanya sudah ada aturannya. Makanya saya katakan
KPU ini RI itu malah membuat regulasi, kita melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu bentuk kehati-hatian kita supaya kita itu tidak melampaui batas sebenarnya. Kira-kira demikian sih. Oke, berarti sampai ke temanya pun itu memang sudah ditetapkan, ada aturannya, Ada. begitu, atau memang disesuaikan juga dengan kebutuhan daerah. Misal kebutuhan daerah itu untuk merepresentasikan sarana prasarana publiknya atau peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau seperti apa, Pak? Iya, kalau tema secara umum itu sudah ditentukan. Misalkan kayak semalam itu kan ada penyelarasan antara pembangunan daerah antara daerah dengan provinsi dan pusat kan begitu ya. Itu untuk memperkokoh NKRI dan kebangsaan, tema secara umumnya demikian. Tetapi kisi-kisinya itu bisa dimaksimalkan, bisa diperluas oleh para panelisnya. Itu bisa dimaksimalkan. Makanya penunjukan panelis, kemudian diskusi kita dengan panelis, itu kita memberikan batasan. Jadi Kabupaten Pamekasan ini kan punya RPJBD namanya ya, rencana pembangunan jangka panjang ya, dari tahun 2025 sampai di tahun 2045. Nah, rancangan itu dokumennya ada dan kami sudah diberikan oleh Baprida yang sudah ditandatangani oleh gubernur dan secara resmi sudah diketok palu juga oleh DPRD di periode yang sebelumnya. Nah, kemudian RPJPD itu yang kita jadikan landasan kepada panelis. Ini loh permasalahan yang ada di Pamekasan. Kemiskinan ini tingkatnya berapa, indeks pembangunan manusianya itu seperti apa, kesehatannya bagaimana, pendidikannya seperti apa. Sesuaikan dengan visi misi yang diberikan oleh paslon. Berikan masalah, kira-kira apa solusi dari mereka. Dan itu juga boleh dibenturkan dengan misalkan apa yang terjadi di Pamekasan. Misalkan di Pamekasan ini banyak sekali adanya rokok, misalkan rokok yang dalam tanda kutip banyak yang menganggap ilegal, yang legal dan lain-lain. Itu bagaimana mekanismenya? Kan itu termasuk hal yang pernah ditanyakan kepada paslon dan mereka menjawab terhadap sektor pariwisata, kemudian sektor pangan, nelayan dan lain-lain. Itu kan itu sebenarnya perpaduan antara tema umum dengan tema khusus yang ada di Pamekasan. Kira-kira gitu. Oke, Bapak Tajul, kita akan lanjutkan tentang tema kita pada hari ini mengenai kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada dan Tungsura KPU Pamekasan. Kerabat, kita ingatkan kembali bahwa selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa Anda tonton di streaming YouTube Realita Official. Bagi kerabat Realita yang juga punya pertanyaan mengenai tema kita pada sore hari ini, silahkan bagikan juga kerabat di streaming YouTube kami Realita Official. Jangan kemana-mana kerabat Realita, kita masih akan kembali, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Satu Realita FM, meragam hiburan dan informasi. Terima kasih untuk kerabat Realita yang masih setia bersama dengan Aida Clarissa. Tentunya dalam rangkaian talk show bersama KPU Pamekasan dengan tema kegiatan kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada dan Tungsura KPU Pamekasan. Dan di studio atau di ruang TIK Diskominfo Pamekasan pada sore hari ini masih bersama dengan Ayu, ada Bapak Tajul Arifin selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Pamekasan. Dan kerabat Realita, kita ingatkan kembali, selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini bisa disaksikan via streaming YouTube kami di Realita Official. Dan kerabat Realita, kita ingatkan kembali bahwa 27 November 2024 tepatnya akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, ada bupati dan juga gubernur nantinya yang akan dilaksanakan pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Oleh karena itulah kerabat Realita, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk memilih pemimpin kita selama periode 5 tahun ke depan, begitu ya Pak Tajul? Betul sekali. Nah Pak Tajul, kita masih membahas tentang tema kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada dan Tungsura KPU Pamekasan. Dan Pak Tajul Arifin ini kerabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Pamekasan. Tadi kita sudah bahas cukup panjang lebar tentang hal-hal teknis. Nah Pak Tajul, sekarang kan kita ada pemilihannya dua nih Pak, bupati sama gubernur. Ya. Betul. Nah, adakah kemudian hal-hal yang berubah secara aturan atau hal-hal teknis yang kemudian dirinci lebih lagi seperti yang tadi disampaikan ketika masih off, bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi begitu Pak, baik itu pemilihan sebelumnya di 5 tahun yang lalu ataupun baru saja nih di pemilu yang pemilihan presiden dan juga wakil rakyat kita kemarin. Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau misalkan perbandingannya adalah dengan pilkada sebelumnya di tahun 2018 misalkan untuk Kabupaten Pamekasan, dan di kabupaten lain juga ada yang di tahun 2020 ya terkait dengan pilkada, sebenarnya secara aturan tidak ada yang berubah. Mungkin yang berubah itu hanya sekedar perbaikan-perbaikan yang terjadi di tubuh penyelenggara khususnya di KPU. Kemudian kalau misalkan terkait dengan perbedaan ketika pemilu tahun 2024 yang di bulan Februari kemarin itu apa saja, banyak hal sebenarnya yang seakan-akan berubah. Jadi juga masyarakat itu sebenarnya banyak yang komplain kepada kita terkait dengan pemangkasan TPS bahasa mereka. Kok TPS-nya semakin berkurang? Pemilu kemarin kayaknya TPS-nya ini ada di sini, ada di sini, ada, kok ini semakin sedikit gitu kan. Jadi yang pertama yang perlu kami jelaskan adalah terkait dengan pemilu, landasan hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Okay. Jadi kalau pemilu yang dipilih itu banyak Mbak. Ya, jadi pertama adalah pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPR RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian ada DPRD kabupaten ya, kemudian ada DPD RI. 6 surat suara ini berdasarkan hitungan, berdasarkan analisa sehingga itu menjadi regulasi, itu kan membutuhkan waktu orang untuk mencoblos di dalam TPS. Oke. Ya. Jadi ada 6 yang mencoblos ini mana melipatnya itu kan membutuhkan waktu berapa menit misalkan, yang ini berapa menit. Nah, makanya setiap TPS kalau misalkan kita mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan pemilu, maka dibatasi dengan 300 orang. Oke. Nah, makanya jumlah masyarakat Pamekasan yang sudah masuk ke DPT itu dibagi setiap TPS yang maksimal 300 jumlahnya adalah banyak gitu kan ya. Nah, terkait dengan pilkada seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ayu tadi, kita kan hanya memilih gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati untuk Pamekasan. Nah, dengan 2 kotak suara, dengan dengan 2 surat suara yang juga calonnya itu ada 3 di gubernur, kemudian 3 di kabupaten, maka kan surat suaranya itu mungkin tidak jauh-jauh dari kertas folio besarnya. Ya tidak jauh-jauh dari kertas folio ya, seakan-akan folio sama kertas A4 mungkin lebih besar sedikit karena calonnya hanya 4. Maka itu secara otomatis memudahkan masyarakat untuk membuka, mencoblos dan melipat. Dan itu membutuhkan waktu menurut kami, dalam hitung-hitungan kami, yang penting tidak berpikir di dalam ya, maksudnya sudah tahu dia mau coblos siapa, membuka
gubernur dan wakil gubernurnya, kemudian bupati dan wakil bupatinya mencoblos, itu tidak nyampe 1 menit. Kalau misalkan cepat, ya maksimal 2 menit lah gitu kan ya. Makanya dalam hitung-hitungan itu di dalam TPS ketika pilkada ini kita mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di sana diberikan batasan bahwa setiap TPS adalah 600 orang. Karena yang dipilih sedikit. Nah, itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu, Mbak. Jadi tidak ada hukum itu yang turun di lahan kosong gitu kan. Pasti ada apa bahasanya, kalau di dalam itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab akibatnya gitu kan. Ini karena ini lebih mudah maka diberikan kapasitas yang lebih besar dengan pengurangan TPS. Jadi sekedar informasi, saat ini untuk Pilkada Pamekasan kita punya 1.270 TPS jumlahnya total, dan itu jauh berkurang dari pemilu kemarin yang sampai di angka hampir 2.000-an kalau nggak salah. Begitu. Oke, penjelasan yang cukup panjang dan rinci begitu tentang berbagai hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pilkada kali ini. Pak, kita juga mungkin bisa di-share kepada masyarakat, adakah kemudian kasus-kasus tertentu misal di dalam perjalanan menuju pilkada yang sebentar lagi nih tanggal 27 November, adakah kemudian paslon-paslon yang katakanlah dalam tanda kutip mereka ini secara aturan begitu agak ngeyel nih dikasih tahu tentang regulasi gitu. Nah, hal ini seperti apa nih pihak KPU untuk kemudian mengingatkan mereka untuk on the track lagi gitu? Adakah kasus-kasus seperti ini atau mereka cenderung semuanya patuh terhadap aturan? Kami sebenarnya bersyukur ya dengan cara komunikasi kami dan juga setiap LO yang telah ditunjuk oleh paslon. Mereka sangat komunikatif dalam banyak hal. Mereka juga sering memberikan masukan kepada kami. Sebaliknya kami juga sering mengingatkan kepada mereka untuk menyesuaikan dan menjalankan aturan yang ada. Sampai saat ini kami hanya mendapat laporan dari masyarakat itu yang masuk kepada kantor kami itu hanya 1 kali sebenarnya. Kemudian itu laporan itu juga karena masuknya juga melalui Bawaslu, disampaikan kepada kita ada APK, alat peraga kampanye yang dipaku ke pohon ya. Ada beberapa titik dan itu dilampirkan dan itu disarankan kepada kita untuk diperbaiki. Akhirnya kita panggil dari pihak LO itu, kita ingatkan ini gambarnya, ini posisinya, mohon untuk diperbaiki, dan hari itu juga diperbaiki. Nah, dengan cara demikian komunikasi yang baik ini betul-betul memudahkan kita untuk mengingatkan kepada para paslon untuk menjalankan sesuai dengan regulasi. Setahu kami hanya itu saja. Artinya apa? LO sebagai kepanjangan tangan dari paslon, setiap berkomunikasi dengan kita, setiap rapat koordinasi dengan kita itu betul-betul disampaikan, baik itu kepada paslon, kepada tim kampanye, kepada pendukung, dan itu betul-betul kita syukuri sebenarnya. Oke, semalam sudah dilaksanakan nih Pak, ada debat terakhir begitu. Nah, kemudian bagaimanakah evaluasi akhir yang sejauh ini KPU melihat begitu dalam pelaksanaan debat kemarin? Kami juga sebenarnya sangat bersyukur ya. Jadi untuk pelaksanaan debat itu kita kan menunjuk pihak ketiga untuk menjadi EO. Karena kalau misalkan segala hal itu tidak diserahkan kepada ahlinya kan pasti akan kacau gitu Mbak ya. Jadi misalkan kayak yang debat terakhir ini kita bekerja sama dengan EO tertentu ya. Kami tidak menyebut merek. Mereka juga mampu mendatangkan moderator tingkat nasional yang mereka memang betul-betul berpengalaman dan memiliki wawasan yang sangat luas sehingga bisa mengatur ritme dan jalannya debat kandidat yang semalam. Sampai saat ini kami sih hanya tidak secara khusus tidak ada evaluasi terkait kinerja pelaksanaan debat kandidat ini. Justru kami sangat bersyukur setiap paslon dan seluruh pendukung, tim kampanye dan lain-lain itu bisa menjaga kondusivitas selama pelaksanaan debat itu.
Itu saja sih sebenarnya. Oke, kembali lagi mungkin ke tema yang kita angkat tadi tentang berbagai persiapan teknis penyelenggaraan pilkada ini ya Pak. Tadi di awal sekali sudah disampaikan bahwa persiapannya sudah kurang lebih 97% nih. Nah, apa nih 3%-nya ini? Hal-hal kecil yang mungkin masih perintilan-perintilan yang perlu dipersiapkan begitu untuk menjelang 11 hari menuju hari H. Iya, saat ini kita masih menunggu pengiriman terkait dengan C pemberitahuan. C pemberitahuan itu seperti yang saya jelaskan di awal, itu maksudnya adalah undangan kepada masyarakat. Nah, itu masih belum tiba. Ya mungkin itu termasuk bagian dari 3%. Kemudian juga bagian dari 3% itu adalah kesiapan secara maksimal yang kepada badan ad hoc kita, kepada KPPS, karena mereka kan saat ini masih betul-betul digembleng di BIMTEK, tapi kan belum semua materi sudah masuk kepada mereka, karena mereka ini selain kita BIMTEK, mereka kan juga punya buku pegangan, buku pintar menjadi KPPS namanya. Itu setiap KPPS itu kita berikan buku tersebut. Kemudian juga terkait dengan PPK dan PPS yang membimtek mereka, itu juga kita kasih modul pembelajarannya. Jadi semua materi yang telah kita sampaikan dari tatanan kabupaten kepada kecamatan dan kepada desa, mereka juga diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada KPPS masing-masing. Sehingga nanti kalau semua logistik ini sudah 100% sampai kepada kita sudah berpikir tentang distribusi ke tingkat kecamatannya. Nanti dari kecamatan distribusi ke tingkat desa. Nanti dari tingkat desa distribusi ke tingkat TPS. Dan itu harus betul-betul sudah tuntas pendistribusian logistik itu H-1-nya. Tapi terkait dengan C pemberitahuan atau undangan itu betul-betul sudah harus sampai kepada masyarakat H-3. Nah, aturan-aturan begini ini bukan karangan kita, tapi memang sudah ada di dalam PKPU yang saya sampaikan tadi. Dan itu kita hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh KPU RI. Begitu. Oke, kita juga ingin tahu nih Pak, bahwa disebutkan tadi badan-badan ad hoc, misal PPK, PPS dan sebagainya itu. Nah, setiap tahun biasanya beberapa tahun yang lalu itu selalu ada kasus PPK, PPS dan sebagainya itu ada kasus kelelahan, bahkan sampai kasus meninggal dunia. Dan terlepas dari mungkin mereka punya bawaan penyakit atau seperti apa, nah hal-hal teknis seperti ini di lapangan bagaimanakah kemudian untuk menanggulangi atau mencegah bahwa sumber daya manusia yang ada di lapangan ini tetap fit? Karena kan kalau kita tahu bahwa prosesnya mungkin dari pagi sampai malam, kecapean dan segala macam. Nah, ini bagaimana kemudian? Apakah itu juga bagian dari tugas KPU untuk menjaga supaya mereka ini tetap fit dalam menjalankan tugas, sehingga hasil yang kemudian nanti diperoleh juga bisa maksimal? Iya, yang pertama kita ingin bicara dari sisi kemungkinan terburuknya ya. Kemungkinan terburuknya memang, tapi semoga ini tidak terjadi. Jadi kita memang ada dana khusus untuk teman-teman yang misalkan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga setiap badan ad hoc ini kita daftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Itu antisipasi kita. Kemudian yang paling wajib dan sering kali kita sampaikan kepada badan ad hoc kita, ya juga ini menjadi hal yang menjadi perhatian kepada kami di tingkat KPU Kabupaten untuk betul-betul menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan kalau memang lapar kan begitu. Jadi hal-hal itu seringkali kita sampaikan kepada mereka, karena kerjaan mereka ini tidak bisa kita diskreditkan, nggak bisa wah cuma begitu, nggak begitu. Karena kami tahu kerjaan dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten itu memang betul-betul berat. Karena tanggung jawab demokrasi ini kan bersentuhannya dengan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan, tekanan kepada penyelenggara itu bukan saja terhadap kewajiban mereka melaksanakan regulasi dan kewajiban pekerjaannya, tetapi juga kadang ada tekanan dari masyarakat, kemudian ada tuduhan dari masyarakat, dan itu betul-betul kan menyerang bukan saja kepada fisik tapi juga kepada psikologis gitu kan ya. Jadi itu betul-betul yang kita sampaikan dalam dalam
pelantikan KPPS misalkan yang terakhir itu, saya juga menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalian ini untuk menjadi KPPS kan tidak ada yang memaksa, dan bapak-bapak ini kan rata-rata juga sudah berpengalaman di pemilu kemarin, kerjaannya capek, gaji juga tidak seberapa gitu kan ya, dan kontrak hanya 1 bulan misalkan kalau untuk KPPS itu. Jadi betul-betul ini menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu karena sebagai tiang dari demokrasi di tingkat yang paling bawah untuk bisa memastikan jalannya pencoblosan dan tungsura ini dengan baik sebelum diserahkan kepada tingkat desa dan kecamatan. Dan itu betul-betul kita sering ulang, tolong jaga kesehatan, tolong jaga kesehatan. Oke, kita izin bacakan beberapa komenan di YouTube ya Pak Tajul. Ini dari beberapa akun mengenai sebenarnya berapa sih Pak batas maksimal pemilih di masing-masing TPS untuk Pilkada 2024? Oh ya, tadi sebenarnya sudah kami sampaikan, kita terkait dengan Pilkada serentak ini kita berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut itu dijelaskan bahwa maksimal TPS dalam momen Pilkada serentak ini adalah 600 orang, 600 pemilih, 600 DPT. Begitu. Oke, ada juga ini nanya nih Pak nih mengenai bagaimana jika ingin menjadi tenaga pelipat kertas suara, daftar ke siapa? Siapa tahu 5 tahun ke depan bisa daftar katanya Pak. Oh ya, kebetulan kemarin untuk KPU Kabupaten Pamekasan ini bekerja sama dengan pihak ketiga, semacam ada kayak mungkin bisa dikatakan semacam kayak PT atau CV gitu ya, yang menyediakan tenaga untuk pelipatan itu, dan mereka bekerja secara profesional, didatangkan dari Jawa, dan kita bekerja sama dengan itu hasil dari pleno kita di tingkat pimpinan. Kenapa? Karena kita berpikir tentang efisiensi. Ya, kita berpikir tentang efisiensi, dan alhamdulillah mereka bisa bekerja tepat waktu dan juga sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi pihak ketiga, dan rata-rata itu orang Jawa kemarin tuh kayaknya. Pihak ketiga itu mendatangkan itu, mereka dikasih waktu misalkan 4 hari itu selesai, dan mereka nginep di situ. Oh, oke. Disediakan mes juga di gudang kita. Oke, ada juga yang bertanya Bapak, kira-kira sejauh ini paslon mana yang paling bisa dibilang tidak kondusif, Masya Allah. Ini bisa dijawab atau tidak? Saya gitu. Bisa saja menjawab, tapi jawaban saya kan tidak mungkin ini gitu. Tapi sebenarnya secara kalau misalkan memperhatikan apa yang saya sampaikan dari awal, sebenarnya dari setiap paslon ini semua telah menunjuk LO yang berkompeten, mereka mampu berkomunikasi dengan baik, mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, dan mampu juga mereka itu tidak melaksanakan apa yang dilarang. Dan sampai di titik ini menurut kami tidak ada yang tidak bisa diatur, semuanya itu nyaman untuk diajak berkomunikasi dan bisa diajak kerjasama intinya untuk menjalankan mensukseskan pilkada ini. Oke, berarti aman ya sebenarnya. Nah, ada juga nih Pak kasus mengenai ada seorang pemilih begitu, beliau ini dari Galis kakaknya katanya, dan ikut keluarga di Propo. Misal mau nyoblos di Propo harus pakai form apa ya Pak? Iya, jadi nanti kalau misalkan itu terjadi, dia itu kakaknya masih di Galis, kemudian dia itu ikut keluarganya, berarti baru menikah ya, ini bisa jadi dia baru menikah, berarti usianya juga sudah pantas untuk mencoblos. Kami sih menyarankan begini, jadi jangan apa-apa itu dadakan, jangan tiba-tiba mereka ini di hari H pencoblosan tiba-tiba datang pingin mencoblos gitu kan. Ini kan masih banyak waktu, ini apalagi masih kurang 11 hari. Kami menyarankan kepada misalkan itu ada kejadian seperti ini, untuk datang ke desa terdekat, hubungi PPS-nya untuk nanti dimasukkan di dalam DPTB-nya, ya, daftar pemilih pindahan atau daftar pemilih tambahan, nanti ada. Tapi kalau misalkan begitu kan itu namanya daftar pemilih di pindahannya, di DPTB istilahnya. Jadi itu lebih baik begitu, karena nanti mereka ini akan diberikan undangan khusus sebagai DPTB, dan mereka diundang biasanya maksimal minimal 2 jam sebelum penutupan. Jadi jam 11 dia baru bisa mencoblos. Kenapa? Supaya tidak mengganggu
siklus pencoblosan yang sudah terdata sebelumnya. Kira-kira begitu. Lebih baik menurut saya sih berkoordinasi dari sekarang. Jangan tiba-tiba datang di waktu hari H, ini saya KTP-nya Pamekasan, saya nggak punya data di DPT, nggak ada di dalam DPTB. Itu kan betul-betul menguras energi dari teman-teman ad hoc. Ya, jadi dan informasi terkait ini kan sebenarnya juga sudah berkali-kali kami sampaikan dan kita umumkan baik di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa supaya mereka itu mampu menjangkau pemilih yang belum terdata. Kira-kira demikian. Oke, terakhir mungkin Bapak mengenai penutup begitu tentang tema kita tentang berbagai kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada dan Tungsura Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh KPU ini seperti apa, dan nanti bisa diberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November nanti. Baik, jadi yang pertama kami mohon doa dari masyarakat Pamekasan pada khususnya ya, supaya penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya kita juga akan memilih pemimpin yang tepat dan bisa memajukan Pamekasan untuk periode 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, kami akan memastikan penyelenggara ini betul-betul netral. Penyelenggara akan melaksanakan kewajibannya secara sesuai dengan regulasi. Maka untuk hal itu kami betul-betul berharap kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas. Artinya insya Allah kami berkomitmen untuk untuk menjalankan semua hal itu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang terakhir, kami berharap kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Karena sebagai negara yang betul-betul menjunjung tinggi demokrasi, nilai-nilai Pancasila, maka dengan kita itu apatis terhadap demokrasi, maka satu waktu kalau misalkan banyak sekali aturan-aturan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu menjadi tanggung jawab masing-masing gitu loh. Makanya kita berharap mereka yang akan menentukan masa depan Pamekasan, menentukan pemimpin yang pro kepada masyarakat. Jadi mohon untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November nanti dan coblos sesuai dengan hati nurani masing-masing. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, Tajul Arifin selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Pamekasan, terima kasih Bapak sudah hadir dan bersedia untuk melaksanakan talk show bersama kami mengenai tema kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada dan Tungsura KPU Kabupaten Pamekasan. Dan ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam rangkaian program talk show edisi hari ini. Ayu Deklarisa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.